Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Auria Regina. Izin bertanya ya Umi, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita mengikhtiarkan menjemputnya itu dengan sebuah komitmen? Nah, di mana komitmen ini tuh di antara kedua orang ini tuh apa namanya? Emang saling menjaga, nggak ada hubungan sama sekali. Cuman emang di awal tuh mereka tuh komitmen buat misalkan 5 tahun ke depan, tapi udah fokus aja sama kehidupan masing-masing dulu. Nanti kalau misalkan emang udah jodoh, bisa nanti saya yang datang gitu. Kalau kayak gitu baik gak sih Umi kalau misalkan emang kita komitmen sama satu orang ini gitu. Tapi kan tadi Umi bilang ya kalau misalkan kita harus free, tapi ini maksudnya tuh ikhtiar kayak gini tuh dibolehin atau enggak Umi? Seperti itu. Ya. Terima kasih Umi. Oke, barakallahu fiik, saling berkomitmen tentu saja nggak apa-apa ya, karena ini kayak salah satu ikhtiar. Cuman yang harus kita hati-hati banget adalah apa ya, batasan. Kalau kita ngerti banget ini, kalau hanya sekedar misalnya on the way ke sana sambil ta'aruf, kan memang ada levelnya ya, ada tahapan-tahapannya, nggak langsung akad, nggak seperti itu, memang ada levelingnya. Nggak apa-apa, bisa jadi ini adalah level ta'aruf, dan di ta'aruf ini memang kita boleh bahkan diskusi pun boleh, dan bukan hanya boleh ya, dianjurkan untuk saling berdiskusi, menanyakan cara pandang dia seperti apa, pola dia seperti apa. Contohnya, ini pertanyaan penting ya yang boleh diajukan. Jadi nanti kalian tuh ya, kalau sudah punya komitmen, obrolannya itu obrolan memang penting, bukan obrolan kamu udah makan belum gitu. Kamu nanti aku bangunin tahajud ya, nggak gitu. Ada obrolan yang lebih berkualitas untuk sebuah masa depan. Misalnya nanti tanggung jawab pendidikan keluarga, istri dan anak, tanggung jawab siapa? Itu kamu tanyain, dan dia lihat jawaban dia. Jadi terutama pendidikan anak, ini tanggung jawab siapa? Kalau dia bilang ya tanggung jawab ibunya lah, nah itu kalian udah harus siap ya. Oh berarti nanti 100% bakal ibunya dan ayahnya hanya cari duit. Terima nggak yang kayak gitu? Terima nggak? Nggak terima? Nah itu kamu harus, aku nggak bisa loh kayak gitu. Ayahnya juga harus punya kontribusi mendidik anak gitu. Apa ini kamu ya belum nikah udah ngomong kayak gitu. Yes, memang belum nikah, tapi ini sesuatu yang harus kita paham, tahu pola asuh. Ya, pola kita nanti seperti apa, terutama tentang pendidikan keluarga, pendidikan anak. Ini kan sesuatu yang nggak boleh ya udahlah ya, nanti kalau udah akad kita bicarain, berarti dia nggak punya konsep say. Dan itu biasanya kalau orang nggak punya konsep, ya udah kamu aja, kan kamu istrinya, aku cari duit. Oke, kalau kamu terima ya nggak apa-apa sih, bebas. Tapi kalau kamu misalnya bisa mendiskusikan ini harusnya kan begini, oke aku terima. Itu bisa jadi satu pertimbangan penting. Apakah kamu makin yakin sama dia atau makin mundur? Karena yang jadi pertimbangan itu ya akal, hati, mata. Ya, akal ini itu tadi kita timbang-timbang dengan diskusi. Mata kita, dia aman, ganteng misalnya. Kalau hati, aku jatuh cinta sama dia itu karena apa, bla blanya. Itu nggak cukup, nggak pernah akan cukup gitu. Dalam sebuah relationship itu terus berkembang. Ya, makanya pertanyaan pentingnya pendidikan anak, istri, tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab ustadznya lah. Nah itu, jadi pertimbangan kamu. Apa sih? Kehidupan rumah tangga, nanti misalnya kewajiban rumah tangga, itu kewajiban siapa? Nggak apa-apa, itu kamu obrolin aja, terutama misalnya manajemen keuangan seperti apa, tanyain. Ada banyak sekali kasus istri nggak pernah tahu nggak pernah tahu angka yang dimiliki suami, karena memang begitu pola dia. Nanti aku semua yang pegang, kata suami. Kalau kamu terima, ya udah. Tapi kalau
wah ya nggak bisa dong. Itu boleh kamu diskusikan. Nanti udah ketahuan rumah tangga kalian itu biasanya sumber apa ya? Sumber bukan sumber perselisihannya ya kurang lebih di situ gitu. Apalagi nih misalnya, nah kamu biasanya kalau marah atau kamu menyelesaikan konflik seperti apa? Kamu pernah berkonflik nggak? Dengan siapa? Dengan ibu? Gimana kamu berkonfliknya? Kamu obrolin. Jadi OTW kamu itu dengan sesuatu yang lebih ada gambarannya. Tapi kan nanti dia bisa bohong. Gitu kan, misalnya kita tanya apa, nanti dia jawabannya apa. Ya kan kalau misalnya dia nanti dia bohong ya kita bisa apa ya, minimal kita bisa nuntut. Dulu kan kamu ngomongnya kayak gini, kenapa jadi begini? Tapi kan nggak bisa dirubah juga, ya terima aja. Artinya di masa penantian OTW menuju sebuah pernikahan itu harus kita jaga sebersih-bersihnya dari segala jenis maksiat, dari segala jenis dosa. Sesuatu yang kita awali dengan sesuatu yang bersih tanpa dosa itu barokahnya luar biasa. Beda dengan ketika awali dengan yang Allah gak suka. Barokahnya dicabut, kamu harusnya bersatu jadi berpisah. Kenapa ya? Oh dulu aku misalnya pacaran, kan gak tahu kan. Biasanya orang rumah tangga itu banyak sekali ininya dicari, ini apa ya penyebabnya, ada ketidakberkahan. Maksudnya kenapa? Katanya kan di dalam rumah tangga ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Tapi kok nggak ada, ini penyebabnya apa? Apakah kita awali dengan kemaksiatan, kita awali dengan dosa, kita awali dengan niat yang tidak baik, kita awali dengan apa? Ini awal ini penting banget. Jadi kamu jaga. Supaya ketika kita bisa ngejaga keberkahan, menjaga dari kemaksiatan, dari keburukan, dari dosa, itu jaminannya adalah barokat. Barokat minas sama wal ard. Berkahnya itu dari langit dan dari bumi rumah tangga kamu. Bayangin. Jaga dari sekarang. Kalau kamu memang harus bicara sama dia, memang sesuatu yang penting. Memang sesuatu yang layak untuk didiskusikan. Nah, termasuk nanti misalnya kita ada masalah. Nanti kalau ada intervensi dari mertua seperti apa? Atau jangan-jangan dia tipe yang anak mama banget, dikit-dikit mama. Nah itu kamu harus bisa ngebaca. Ternyata dia anak mama banget, semuanya mama. Kalau sudah kebaca, tinggal pilih yes or no. Kalau kamu udah bucin banget, cinta berat, ya sudah ambil. Karena kamu akan bisa menjalaninya karena cinta. Tapi kalau nggak bisa menjalaninya, ya cari yang spek lain. Gitu. So boleh berkomunikasi, boleh punya komitmen, tapi komunikasi yang memang menggali, yang bermanfaat, yang memang untuk sebuah kebaikan persiapan rumah tangga. Bukan komunikasi di dalamnya ada syahwat. Itu Allah yang Maha tahu ya. Komunikasi kita ini komunikasi syahwat, komunikasi nafsu, komunikasi hanya hahaha, itu Allah Maha tahu. Karena orang tua, teman yang lain gak pernah tahu. Yang tahu karena kalian sudah berada di, sebenarnya ada di room chat itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan ikhtilat. Karena kan hanya kalian berdua, yang lain gak ada. Nah room chat ini bisa jadi majelis ikhtilat ketika sudah masuk ke wilayah nafsu. Tapi kalau masih tadi area persiapan, area penjajakan, area mencari informasi, aman insya Allah. Ketika makin kamu gali informasinya, kamu makin jatuh cinta. Aduh ini spek aku banget, ya Allah. Katanya dia yang akan ini selalu ngajak anak-anak ke masjid. Oh itu indah sekali. Gak apa-apa, halal boleh. Barakallah.